karena kan kalau mau sebelum memasuki dunia kerja tentu saja ada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan gitu. Nah, baik itu yang sifatnya teknikal berkaitan dengan knowledge. Tadi kita punya pengetahuan apa yang sudah kita dapatkan dari dunia perguruan dari bangku kuliah kita, kemudian kompetensi apa yang kita miliki, yang kita bangun selama proses perkuliahan itu bantahkan dan tidak gitu bisa dimanipulasi dan itu kan ya, gitu. Karena Once itu dari kita ungkapan hati dan ungkapan pikiran juga kan kalau FB. Dan kadang kita nggak sadar kan bahwa itu tuh sebenarnya mencerminkan kita, itu sebenarnya menggambarkan diri kita begitu. Betul. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Winarno. Kita kembali di Rumpi Asik. Melanjut episode kemarin ya, ini tetap tamu kita adalah Arini. Pagi Mbak Sari. Terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama, dan jangan bosan untuk mengisi Rumpi Asik ya pastinya. Insya Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang pengembangan diri nih Rin. Sekarang kita agak naik step ke atasnya, pengembangan karir gitu ya. Nah, ini kita kemarin kan ngebahas nih lulusan SMA, mau menuju kemana ya gitu ya, mau memilih fakultas apa, kampus apa, universitas apa gitu ya. Nah, sekarang kita melaju ke depannya. Setelah mereka lulus itu persiapan-persiapan apa aja sih yang harus disiapkan si fresh graduate ini ya untuk memasuki dunia kerja itu? Bisa nggak di-share? Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara persiapan masuk ke dunia kerja itu terutama bagi teman-teman yang mahasiswa yang baru lulus gitu ya. Nah, mestinya persiapan itu kita berbicara pada waktu beberapa tahun sebelum mereka lulus gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai dia nanti mau masuk ke dunia kerja itu terus harus bagaimana gitu, karena kan nggak tiba-tiba nggak ujuk-ujuk ya itu ya. Iya betul. Jadi karena kan kalau mau sebelum memasuki dunia kerja tentu saja ada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan gitu. Nah, baik itu yang sifatnya teknikal berkaitan dengan knowledge, wawasan yang dia dapatkan secara spesifik berkaitan dengan bidangnya, maupun juga personal kompetensi gitu ya. Kalau orang menyebut itu sebagai soft kompetensi lah gitu. Nah, proses pengembangan kompetensi itu kan tidak berjalan secara instan begitu, sehingga itu tuh akan terdevelop seiring dengan proses perjalanan dia journey-nya dia gitu selama dia berkuliah itu gitu. Jadi kadang-kadang kan teman-teman merasa bahwa aku ini baru lulus terus baru kebingungan gitu ya, apa yang bingung lagi. Baru lulus SMA bingung. Sekarang lulus udah bingung lagi. Iya gitu kan, bingung terus. Jadi manusia itu perlu kegalauan sebenarnya. Mau kerja apa gitu, kemudian mau ngelamar di mana, terus kalau mau ngelamar ini mau kerja di sini harus bagaimana gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tuh sudah punya preparation jauh-jauh sebelumnya gitu ya, itu nggak perlu kebingungan lagi gitu. Bahkan mungkin yang paling sederhana adalah bingung mau nulis di CV itu yang mau ditulis apa gitu. Itu kan masalah serius banget ya menurut saya, karena betul. CV itu kan kita berbicara saat ini nulisnya, tapi sebenarnya yang kita bicarakan itu adalah yang mau kita tulis adalah perjalanan hidup kita selama sekian tahun ke belakang gitu. Nah, CV itu kan seperti kita bercerita perjalanan kita ya. Betul. Tahun sekian kita sampai sekian kita kompetensi ngapain gitu. Nah, karena itu memang supaya nggak kebingungan mempresentasikan diri kita pada saat kita seleksi kerja terutama ya, baik itu melalui CV-nya ataupun pada saat kita harus wawancaranya ya, kita harus tahu betul apa sih yang mesti kita present gitu. Nah, biasanya itu berkaitan dengan masalah personal kompetensi kita. Tadi kita punya pengetahuan apa yang sudah kita dapatkan dari dunia perguruan dari bangku kuliah kita, kemudian kompetensi apa yang kita
miliki, yang kita bangun selama proses perkuliahan itu, gitu ya. Padahal nggak semua mahasiswa sadar ya Iya, bahwa iya. perjalanan mereka tuh akan tercatat di CV lah istilahnya. Iya, Nah, iya. yang suka bolos titip absen gitu ya terus. Ya kayak gitu. Ya itu Bercanda. yang akademiknya ya, yang non akademiknya Iya. ya dia harus develop itu melalui aktivitas sosial mungkin di masyarakat, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu. Kemudian bisa juga dia ikut di organisasi-organisasi di luar kampus, atau mungkin dia mendevelop melalui pendidikan-pendidikan lain yang sifatnya nggak formal ya, misalnya ikut training tertentu untuk mendapatkan license tertentu gitu ya, atau bahasa gitu-gitu kan, gitu ya. Itu emang harus dilakukan sebagai suplemen dari apa yang sudah dia dapatkan di kuliah gitu. CV itu ternyata isinya tidak hanya perjalanan Betul. kuliah sekian tahun, tapi dia butuh seperti pendukung suplemen-suplemen itu ya. Maksudnya utamanya itu tidak hanya kuliah 4 tahun selesai, tidak hanya sekedar itu ya ternyata. Karena gitu. pastinya nanti akan berkaitan dengan pengalaman apa yang sudah pernah kita miliki, pengalaman apa yang kita miliki, akan menggali perusahaan itu kan mencari orang-orang dengan kompetensi tertentu ya. Nah, kompetensi tertentu itu tuh memang bisa terdevelop melalui aktivitas-aktivitas yang tadi gitu. Jadi kalau mungkin di CV kita hanya menuliskan bahwa saya berpengalaman di sini, tapi kita kan nggak ngerti ya dalam pengalaman yang kita lakukan selama sekian tahun, misalnya di kegiatan mahasiswa itu ternyata membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti apa. Nah, disitulah nanti personal kompetensi kita akan bisa digali melalui proses seleksi itu gitu. Iya, jadi memang kalau kuliah itu untuk nilai plusnya itu mereka ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Menurut saya sih seharusnya begitu ya, baik itu di kampus maupun off kampus ya, karena bisa jadi kan teman-teman nggak tertarik nih dengan semua yang di kampus, tapi mereka mungkin aktivitas di luar ya, dengan LSM, dengan NGO atau dengan lingkungan sekitarnya, tempat tinggalnya itu yang kadang menurut kita sederhana, tapi itu sebenarnya manfaatnya luar biasa. Aktif, tapi Karang Taruna aktif betul, gitu ya di lingkungan. Doesn't matter lah, yang penting memang ada organisasinya itu ya. Ada aktivitas lain selain hanya akademik gitu ya, yang karena akademik saja itu kan mengadres kompetensi dia pada satu sisi saja, sementara sisi-sisi yang lain itu nggak bisa di-develop di situ. Kampus bisa sih membuka kesempatan untuk mengembangkan teamwork, misalnya mereka harus kerja kelompok dan itu, tapi kan masih di lingkup itu ya. Dinamikanya agak sedikit berbeda kalau mereka berorganisasi yang mungkin kekayaan pengalaman yang akan mereka dapatkan itu akan sedikit berbeda gitu ya, gitu. Yang itu akan bisa membentuk mereka, bisa memberi pelajaran dan pengalaman hidup pada mereka gitu. Jadi lapangan kerja itu sebenarnya memerlukan orang-orang yang aktif di kampus juga sebagai mahasiswa, tapi juga aktif di luar itu, berkegiatan itu juga. Bukan aktifnya sih sebenarnya, karena aktif doang terus dia tidak melakukan apa-apa gitu ya. Tadi ya. Iya gitu, itu juga jadi lebih ke pengembangan kompetensinya gitu. Jadi bisa jadi kan ada teman-teman kita yang kurang beruntung, nggak punya waktu yang cukup untuk beraktif di organisasi, karena mungkin dia pulang kuliah, pulang sekolah dia harus bekerja iya, gitu kan, semacam itu. Atau dia harus pulang ke rumah karena dia harus menjaga orang tua, ada tugas-tugas rumah tangga yang harus dia selesaikan. Tapi kan bukan berarti bahwa dia kemudian tidak punya pengalaman organisasi sama sekali, dan dia tidak punya kompetensi apapun yang berkembang dalam dirinya, kan enggak. Jadi bukan masalah aktivitasnya, tapi apa yang dilakukan pada saat dia beraktivitas itu, lalu sejauh mana aktivitas itu bisa membangun kompetensinya. Jadi sejauh mana dia bisa belajar dari pengalamannya, dari aktivitasnya gitu ya. Kayak pengalaman itu tadi. Betul, ya. Gitu. Terus sehingga kompetensinya itu bisa terdevelop di sana gitu. Karena itu tuh nggak yang namanya soft kompetensi itu kan kita nggak kerasa gitu ya. Gitu. Tahu-tahu kok
gue ngomong di depan umum kok nggak grogi misalnya gitu. Itu sudah hal yang bagus karena dia udah terbiasa. Seiring jam misalnya, terbangnya. Dia udah tahu ngomong dengan berbagai kalangan. Itu dia bisa dengan orang tua, bisa dengan anak-anak, dia ngerti, tahu caranya. Dengan orang yang pendidikannya tinggi, dengan orang yang mungkin less educated juga, mereka nggak punya masalah, kayak nggak kehabisan bahan kan. Nah itu adalah personal kompetensi yang sebenarnya luar biasa. Misalnya terus leadership, dia misalnya ya dia bisa mempengaruhi orang, dia nggak sadar bahwa ternyata omongan dia itu membuat orang bergerak untuk do something. Nah itu kan kadang-kadang itu nggak sadar, tapi itu terlatih seiring dengan pengalaman dia di lapangan tadi ya gitu. Nah ini pertanyaannya menggelitik ya sebenarnya, mungkin juga dirasakan oleh adik-adik mahasiswa itu. Sebaiknya memang lulus cepat tanpa ada kegiatan di luar itu kan. Kalau ada kegiatan di luar pasti mau nggak mau itu agak molor, agak molor, agak mengganggu belajar sebagai mahasiswa nih ya gitu. Nah itu ditilik dari pengembangan karir itu sendiri, enak yang mahasiswa-mahasiswa cepat lulus atau mahasiswa-mahasiswa yang spare time-nya itu untuk kuliah juga, untuk kegiatan senat juga, atau untuk kegiatan yang lainnya kegiatan di luar kampus mahasiswa, atau juga part time bekerja. Kan kalau bekerja pasti dia tidak bisa cepat lulus lah, intinya kayak gitu. Itu gimana menurut pengembangan karir? Kalau bicara idealnya mestinya lulusnya tepat waktu, IPK-nya bagus gitu. Sempurna lah. Ada pengalaman kerja part time, ada pengalaman kerja, ada aktivitas sosial gitu kan. Maunya begitu gitu. Idealnya sih seperti itu. Tapi kalau disuruh memilih, maksudnya dari segi HRD ya ini ya, maksudnya kita melihat dari sisi HRD-nya, itu lebih senang melihat CV yang mahasiswa cepat lulus, atau lebih senang melihat CV mahasiswa yang kaya akan organisasi selain dengan kampusnya tuh, misalnya yang ini 4 tahun lulus tanpa ada suplemen tadi tambahan, tapi yang sisi sebelah sini 5 tahun baru lulus 10 semester, tapi dia kaya, saya ikut senat, ikut LSM, terus saya punya kerja part time di KFC, McDonald's gitu-gitu misalnya ya, kalau saya lagi libur gitu. Atau saya juga mengajar nih, entah mengajar melukis, bimbel di luar kampus ya. Itu seperti, kalau dari segi HRD-nya melihat CV itu memilih yang mana? Tetap kembali lagi sih bahwa kan HR officer gitu, mereka juga cukup paham ya bahwa sebagai student aja mereka tuh sudah berat tanggung jawabnya gitu kan, betul. Gitu. Terus kalau misalnya kembali lagi sih lihat dari yang hal-hal di luar kampus itu realistis enggak gitu, itu tetap kita tetap cek biasanya. Banyak banget itu menjadi agak questioning, maksudnya itu kan apa sih yang dia lakukan dengan berbagai macam gitu, yang sebanyak itu gitu ya gitu. Dan itu biasanya nanti akan di cross check melalui proses interviewnya gitu kan, apakah benar aktivitas dia yang sebanyak itu tuh benar-benar berkontribusi terhadap pengembangan dirinya atau tidak gitu ya gitu. Itu akan di cross check di sana gitu. Nah kalau misalnya yang kering sekali itu kan juga nggak ada apa-apa, itu juga bukan berarti bahwa dia kemudian tidak punya dia nggak punya kompetensi yang gitu-gitu kan gitu. Nah itu juga nanti akan dicek. Nah karena itu memang kalau menurut saya sebagai student itu harus cerdas, maksudnya memang tugas utama dia itu adalah study gitu, tanpa mengurangi aktivitas-aktivitas kepentingan aktivitas-aktivitas di luar tadi gitu. Nah, dia harus benar-benar cerdas memilih aktivitas di luar itu yang memang bisa mendukung pengembangan dirinya gitu ya. Sehingga nggak semuanya dia lakukan gitu kan gitu, nggak semuanya dia lakukan ya. Jadi dia harus tetap bisa membagi waktu. Nah, managing time-nya sendiri, managing oneself itu sebenarnya sebuah kompetensi yang nantinya akan bermanfaat ketika mereka bekerja. Nah, dari situ juga para ahli-ahli HR itu ya, terutama mereka-mereka yang menyeleksi calon-calon karyawan baru atau menyeleksi orang-orang yang mau bekerja bersama mereka, itu
mereka akan menggali di situ gitu loh. Jadi sejauh mana sih aktivitas yang dia lakukan itu memang benar-benar berdampak gitu. Ya realistis lah intinya gitu. Jadi jangan justru merasa bahwa soft kompetensi atau personal kompetensi itu lebih penting gitu. Toh yang IPK-nya tinggi juga belum tentu dapat kerja yang bagus gitu-gitu, sehingga dia banyak di luarnya terus dia mengabaikan akademiknya. Ya nggak bisa begitu juga, karena jadi dua-duanya keseimbangan itu ya, harus tetap keseimbangan balance. ya. Iya betul. Jadi harus cerdas, betul-betul harus cerdas sebagai mahasiswa untuk memilih aktivitas apa yang kira-kira bermanfaat bagi saya, mendukung dia juga untuk betul, pengembangan karirnya. betul gitu. Terus selain itu juga dia masih tetap bisa mendapatkan dia bisa menjalankan tugas-tugas dia sebagai student, bisa menjalankan peran dia di rumah sebagai anak, gitu sebagai ya, anggota keluarga, sebagai anggota ya. keluarga. Dia juga punya kontribusi atau menjalankan peran dia sebagai bagian dari masyarakat. Itu yang harus dia ingat gitu. Lingkungan rumahnya juga ya. Iya, jangan sampai dia sibuk di luar, ternyata dia di lingkungan rumahnya sulit gitu ya ditemui, dan nggak peduli dengan kondisi. Nah itu yang sering, padahal semua kegiatan, semua hal yang tadi itu tuh berkontribusi terhadap kematangan dirinya gitu ya, gitu, termasuk juga kematangan karirnya kayak gitu. Selain wawancara misalnya ya, untuk menilai seseorang yang sedang mencari pekerjaan gitu ya, itu apakah juga dilihat, sekarang kan ada medsos tuh ya, apakah itu juga dilihat IG-nya misalnya, Twitternya atau FB-nya? Nah itu hal yang sekarang ini memang lagi ngetrennya memang di sana gitu ya, dan itu fakta, itu data yang sebenarnya tidak terbantahkan dan tidak gitu bisa dimanipulasi dan itu kan ya, gitu. Karena itu dari ungkapan hati ya, dan ungkapan pikiran juga kan kalau FB. Dan kadang kita nggak sadar kan bahwa itu tuh sebenarnya mencerminkan kita, itu sebenarnya menggambarkan diri kita begitu. Betul. Nah saat ini itu yang memang dilakukan gitu, karena itu nggak bisa dibohongi istilahnya begitu. Kalau interview itu kan bisa jadi si calon itu memang pinter banget gitu ya memanipulasi sesuatu, atau mungkin pinter banget dia mempersuasi atau menceritakan sesuatu gitu, sehingga mungkin si interviewernya bisa terlena kalau mereka tidak cukup jeli, tidak cukup berpengalaman dalam kayak gitu. Nah tapi kan data, meskipun wawancara juga di cross check dengan data-data yang lainnya ya, maksudnya nggak murni pengambilan keputusan orang diterima atau tidak itu hanya dari interview. Tapi data-data di sosial media, apalagi yang sekarang banyak banget, itu memang menjadi informasi yang sangat kaya. Misalnya ya kan banyak tuh yang merasa bahwa saya peduli dengan isu-isu lingkungan gitu. Misalnya saya aktif nih di LSM lingkungan, terus saya itu beberapa kali misalnya terlibat dalam beberapa proyek penyelamatan lingkungan gitu. Tapi pas kita lihat misalnya di CV, di akun-akun sosial medianya, terus kok dia sama sekali nggak membahas itu gitu ya. Tidak misalnya ada itu juga posting apapun tentang yang berkaitan dengan idenya, apapun berkaitan dengan aktivitasnya atau ide-ide yang dia, atau mungkin hal malah justru yang lain gitu kan, dia akses yang lainnya yang banyak belanjanya kayak banyak misalnya kayak gitu, itu kan juga agak-agak itu. Kemudian itu kita juga bisa mengamati apakah orang ini berkaitan dengan interaksinya dengan orang lain kan, misalnya dia komentar-komentar yang nggak etis di sosial media. Oh iya ditelusur dari pihak HRD lah ya. Itu dicek yang begitu, kok dia kalau di sosial media komentarnya begini gitu ya. Terus termasuk aktivitas yang mungkin dianggap sorry itu saya agak menyimpang ya, misalnya kalau di Indonesia mungkin saya bukan berarti anti LGBT atau pro LGBT, no, tapi kan beberapa organisasi memang mungkin tidak concern dengan isu itu, sehingga yang begitu-begitu mungkin tidak bisa value itu tidak bisa masuk ke organisasinya. Nah itu kan bisa
ini gitu, atau dia terafiliasi dengan satu kelompok-kelompok ekstrim tertentu gitu-gitu ya, yang itu mungkin tidak bisa diterima oleh organisasi tertentu juga. Nah, itu juga bisa ditelusur gitu. Oh, jadi Dan itu sah ya Mbak Sari, itu sah loh, bukan berarti bahwa wah ini berarti mengambil dataku dong gitu kan. Gitu ya. Itu nggak etis. Oh, ini stalking nih. Atau mungkin oh ini melanggar privasiku gitu-gitu kan. Mungkin ada yang begitu. Enggak, karena begitu kita posting di sosial media, apapun yang kita posting itu sudah bukan lagi menjadi milik kita. Itu public. Sudah menjadi milik publik. Betul. Sehingga siapapun bisa akses, betul. Karena dia gitu, share. Betul. Kecuali dia nggak share dan itu ditelusuri. Nah, itu memang itu sudah dianggap data-data pribadi dia yang tidak dia share, dia simpan untuk di private gitu, tapi diulik-ulik. Nah, itu mungkin ya itu dia bisa tapi begitu dia sudah publish itu gitu. Nah, sayangnya kalau kita sudah berbicara di dunia digital itu kan jejak itu nggak bisa dihapus ya. Jejak digital. Makanya teman-teman itu harus benar-benar hati-hatilah. Kalau saya daripada hati-hati memilih mana yang boleh aku posting, mana yang enggak, ini gitu, lebih baik memperbaiki diri aja deh gitu, bahwa ini tuh kayaknya kita hanya sama gadget kita, tapi sebenarnya kita tuh sedang berhubungan dengan orang di seluruh dunia. So hati-hati bersikap, hati-hati berbicara, hati-hati berperilaku, hati-hati gitu. Juga memposting, menulis. Betul gitu. Jadi kalau enggak mau punya record yang nggak bagus gitu, nggak mau dicap yang gimana gitu ya, lebih baik menjaga diri aja sih gitu. Berarti ini dari pandangan ini menilik yang HRD tadi ya, pandangan HRD penting ya melihat sosial media itu ya. Maksudnya dianggap sosial media itu adalah ya ini personalnya orang itu ini secara natural, naturalnya si personalnya itu seperti ini. Iya. Gitu. Meskipun itu juga bukan satu-satunya sumber informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, karena kan pasti company akan melakukan berbagai metode ya gitu. Masih ada tes lagi, masih ada psikotes misalnya, ada tes-tes yang lainnya, ada seleksi yang lainnya. Ini hal yang menarik nih, masalah media sosial nih ya. Jadi pengen ini ya agak dalam dikit ya, karena agak mundur ke belakang sedikit. Yang pembahasan episode kita kemarin itu tentang pengembangan diri itu ya, terutama yang kuliah di luar negeri. Ini ada yang pernah terjadi nih beberapa tahun silam nih ya. Anak SMA mendaftar AFS. Nah, itu dia gagal hanya gara-gara saat ditelusur media sosialnya dia omongannya kasar. Katanya dia kan awalnya dia suka menari Aceh atau menari apa gitu ya. Ya bakatnya di situ. Dan dia sepertinya akan lulus nih di AFS ini, dikirim ke negara mana gitu. Dan salah satu tapi dia tidak lulusnya pas saat diwawancara juga lulus karena bahasanya bagus gitu. Dia pintar juga berbahasa Inggrisnya gitu. Nah, pas ditelusur dicek di media sosialnya, ternyata dia omongannya kasar. Omongannya yang ya kalau mungkin anak-anak, saya juga nggak tahu ya, fenomena anak-anak zaman sekarang yang ngomong anjir itu udah hal biasa anjir gitu, itu hal biasa. Padahal zaman kita tuh bisa diulekin cabe di mulut ngomong kayak gitu kan, kayak nah ini anak-anak sekarang tuh kayaknya hal biasa. Nah saat itu dilihat ada kata-kata itu gitu loh, saat dia berkomentar atau dia membuat status, saya kurang ini ya lupa gitu, karena itu terjadi 2 tahun 3 tahun yang lalu. Gagal dia untuk maju ke AFS gara-gara dia memasang status atau berkomentar seperti itu. Itu luar biasa tuh, dan dia kecewa sekali ya saya. Nah itu terjadi juga beberapa teman saya juga itu pas media sosialnya, pas dia melamar di suatu perusahaan, media sosialnya juga diulik-ulik seperti itu. Saat itu memang dia melamar menjadi salesman atau apa ya saya lupa itu. Nah itu juga dia ternyata tidak diterimanya hanya karena salah memposting itu tadi. Ternyata tuh dampaknya besar ya, maksudnya. Mungkin pada saat itu dia nggak sadar ya bahwa kayak gitu nanti akan terrecord gitu-gitu. Jadi ya kembali lagi sih kalau menurut saya, daripada kita sibuk-sibuk memilih mana yang harus direcord, mana yang harus dipublish, mana yang enggak, sibuk-sibuk memilih mendelete yang gitu. Lebih baik memanage diri kita aja gitu, supaya enggak harus repot-repot begitu gitu loh. Toh menjadi
manis menjadi baik itu tidak sesuatu hal yang salah kok gitu kan gitu. Mungkin sih di kalangan anak remaja kayaknya nggak populer gitu ya, tapi bukan berarti bahwa terus kayak gitu menutup jalanmu untuk menjadi populer. Kan biasanya kan anak-anak muda tuh kayaknya kalau lagi yang berani-berani begitu tuh kayak wah gitu ya, kesannya tuh pengen lebih viral gitu kayaknya kan. lebih diakui temennya, lebih berani, lebih gitu. Tapi sebenarnya kamu bisa populer juga kok melalui cara-cara yang jauh lebih etis ya gitu, dengan menjaga sikap perilaku yang kayak gitu bijak ya. dalam bermedia sosial. Nah itu juga mungkin salah satu hal yang supaya mungkin mendapat pekerjaan yang keren. Sebenarnya bukan hanya masalah pekerjaan, tapi kan bagaimana kita bisa di-accept sama orang lain ya dalam paling tidak kita kan ya itu kalau mau melamar pekerjaan atau melamar sesuatu sebenarnya nggak hanya di situ ya, gitu ya. Esensinya kan kembali lagi ke menjaga sikap dan perilaku. Karena saya juga pernah membaca, mungkin itu berita yang cukup viral juga tuh Mbak Sari, yang terkait dengan ada alumni orang Indonesia sih kalau nggak salah ya, gitu, alumni dari salah satu sekolah di Perancis. Kemudian dia setelah dia lulus, dia apply di salah satu perusahaan di Perancis. Dia tidak diterima, padahal dia bagus. Terus dia protes kenapa dia kok nggak diterima gitu, padahal dia bagus. Ternyata pada saat dia kuliah itu dia suka memposting, enggak suka, ini enggak di sosial media sih, tapi ini berbicara mengenai sikapnya ya. Jadi dia tuh sering kali pas naik bus itu nggak ngetap gitu loh, jadi kayak nyolong. Ternyata kayak gitu tuh terrecord gitu ya, gitu. Entah gimana teknologinya mereka, jadi luar biasa ya. Nah itu kemudian dijelaskan sama si pihak perusahaan ya, maksudnya sampai bahwa saya tahu kamu tuh kompeten banget secara teknikalnya itu ya, tapi saya mencari orang-orang yang beretika gitu. Nah yang kamu lakukan itu sesuatu hal yang tidak etis gitu, meskipun tidak ada orang yang melihat, meskipun kamu tidak ditangkap sama polisi gitu ya, karena kalau polisi ngapain ngurusin duit yang student tuh kan kecil banget sebenarnya. Tapi ini kan bukan duit sekecil apa duit yang dia ambil ketika dia nggak ngetap di bus ya, tapi kan bicara soal masalah kepatuhan dia terhadap betul hukum, etika gitu. Nomor 1 ya, itu yang harus adab, menjadi akhlak ya, salah satu yang harus menjadi concern-nya teman-teman. Adab dan akhlak itu Yes, kita semua sih ya pada dasarnya. Pintar gitu. Apapun orang itu tetap yang namanya etika di nomor 1 kan. Seperti itu. Oh ini kembali lagi, saya juga mau bertanya masalah CV ya, terutama ini kita sekarang ngobrol tentang CV ya. Saya seiring dengan pengembangan karir juga kan. Nah itu CV itu kan pastinya saat kuliah gitu ya, anggaplah saat mahasiswa ada kerja part time, dia entah menjadi cleaning service di satu restoran atau dia menjadi penyaji gitu ya. Kan banyak tuh mahasiswa yang mungkin part time sekarang kan banyak kafe seperti itu. Nah itu apakah di CV itu juga perlu ditulis? Sebaiknya bagaimana yang posisi-posisi, maaf ya, bukan merendahkan loh ini ya, bukan merendahkan, maksudnya posisi-posisi kita saat masih kecil gitu ya, masih dalam posisi seperti itu apakah perlu untuk memperkaya si CV itu, apakah perlu juga ditulis perjalanan karir kita seperti itu? Kalau menurut saya memang sebaiknya mulailah dari yang relevan dengan bidang yang mau kita apply dan juga sesuai dengan bidang kita gitu ya. Terus maksudnya aktivitas part time job yang memang relevan dengan apa yang mau kita apply dan apa yang selama ini kita tekuni gitu ya, kaitannya dengan mungkin bidang kita gitu. Tapi kan nggak semua dari kita punya kesempatan ke sana gitu ya, gitu. Misalnya yang mau pengen apply jadi dosen, terus dia pernah ngajar nih di bimbel, dia pernah mungkin jadi tutor gitu-gitu. Oh berarti dari itu kita juga udah selektif banget untuk nyari pekerjaan part time ya? Iya. Ya dari nggak asal nih kafe, aku mau part time di kafe gitu. Kalau kita punya kesempatan untuk memilih yang relevan, ini tandanya hidupnya gitu. Kalau misalnya tidak, ya nggak apa-apa, itu disertakan, karena sekecil apapun aktivitas pekerjaan kita gitu ya, atau aktivitas organisasi kita itu, kalau kita involve di sana itu pasti dia akan punya kontribusi yang besar terhadap
terhadap pembentukan karakter kita, pengembangan personal kompetensi kita gitu. Makanya kembali lagi ke depan tadi Mbak Sari, memang dari awal itu harus punya planning gitu. Kita Jadi punya tujuan ya. betul, kita punya tujuan, gitu, lalu kita punya plan how to achieve our goal gitu ya gitu. Jadi memilih part-time jobnya itu juga jangan asal kan gitu. Kalau bisa itu sudah di planning sehingga itu tadi relevan dengan apa yang mau kita capai. Kemudian memilih aktivitas organisasinya itu juga harus sesuai kita pilih gitu yang kita mau tuju. Itu kan terkadang ya, terkadang kita tuh mengambil perjalanan ya. Jadi nah itu mungkin ya untuk menjadi tips semua nih yang mau mendengarkan podcast ini ya, mungkin para ibu-ibu, mungkin juga anak-anak ya, bahwa kalau misalnya kita mempunyai tujuan itu ya, misalnya, nah itu perjalanan kita, journey-nya kita itu harus sesuai ya, di planning lah, di planning gitu ya. Jadi mau jadi dosen, kita ngambil part-time jobnya itu bimbel gitu, ngajar paling bimbel. Bukan berarti yang nggak relevan terus kemudian nggak ini ya, tapi akan lebih bagus kan kalau seperti itu terarah gitu. Ya istilahnya. Nah, sehingga yang kayak tadi kembali lagi mau lulus cepat atau mau yang aktivitas organisasinya banyak. Kalau itu bisa terplanning gitu loh, saya bisa bilang bahwa kamu bisa lulus dengan tepat waktu. Kamu dapat IPK bagus, tapi kamu juga punya aktivitas pengembangannya ya Allah, itu. Susahnya itu. Iya, iya memang begitu gitu susah ya. Sini ada mahasiswa yang sering kita rasakan itu kan kita terlena aja setelah pasti di dalam biasanya itu namanya kan usia 20-an ya. Usia 20-an itu pasti dia tidak bisa fokus untuk 2 apa 3 biasanya. Pasti kalau dia lagi seneng nih, lagi seneng banget berorganisasi di senat, bisa tidur kampus dianya. Terus kuliah-kuliah kecapean atau gimana, aku titip absen ya, kayak gitu-gitu kan. Nah jadi kuliahnya juga kurang. Kalaupun nggak begitu, memang beberapa aktivitas di luar itu memang mengharuskan mahasiswa untuk harus meninggalkan. Misalnya ada kegiatan yang harus dia wakili yang itu bersamaan dengan jadwal kuliah, jadwal praktikum dan sebagainya ya gitu. Bukan karena dia malas nih ya, tapi memang begitu gitu. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi sih memang kalau saya bilang. Sehingga betul. Nah, itu tadi makanya kenapa harus bijak memilih organisasi. Jangan banyak-banyak atau ya banyak nggak apa-apa, as long as kamu memang bisa memanage waktumu gitu ya. Jadi kalau bisa pilih betul yang memang di situ kamu bisa involve. Kalau kamu involve di situ, kamu punya kontribusi yang bagus, kamu justru bisa belajar dari proses itu. Tapi kalau kebanyakan peran itu nanti kitanya sendiri kan yang akan kesulitan gitu ya. Karena terlalu banyak tanggung jawab atas peran-peran yang kita peran-peran yang kita emban itu, sehingga malah justru nggak maksimal di semuanya. Maksud saya gini, kontribusi dia di organisasinya nggak maksimal gitu, di akademiknya juga dia tidak maksimal, dia juga lupa bahwa proses itu pengembangan dirinya juga jadi tidak maksimal karena dia lupa untuk belajar dari proses itu gitu. Gitu. Iya. Jadi better banyak gak sih mahasiswa-mahasiswa ini ya, misalnya ya ikut LSM ya cuman ikut-ikut aja, maksudnya perannya dia di sebagai LSM sebagai relawan itu tidak apa ya, maksudnya ya nggak signifikan nggak gitu. signifikan, maksud ikut-ikutan saya seperti itu aja gitu. Hanya ikutan, yang penting aku terdaftar di lembaga ini, terus bisa nanti untuk memenuhi CV ini, kan ada yang seperti itu ya. Iya, betul. Kayak cuman yang penting ada gitu ya, kayaknya gitu ada aja gitu. Tapi dia tidak memberi banyak manfaat dan dia juga tidak mengembangkan dirinya melalui kegiatan itu. Itu gimana? Ya, gimana itu? Banyak juga sih yang kelihatan nggak, maksudnya? Apalagi kan sekarang ini kayak ngerasa bahwa pasti ini perusahaan tuh butuh orang-orang yang nggak cuman akademik nih gitu. Terus itu tapi dianya sendiri kan juga terlibat di kegiatan-kegiatan non akademik juga nggak sepenuhnya gitu kan ya. Akhirnya hanya permukaan. Nah nanti pada saat seleksi itu akan tergali sih Mbak Sari biasanya gitu, bahwa gitu kalau hanya permukaan saja dia keterlibatannya gitu kan, nanti ya akan terlihat di situ gitu kaitannya dengan kompetensinya.
ya wajar kalau dia misalnya level kepemimpinannya ya segini-segini aja gitu ya, karena pada saat dia berorganisasi juga dia tidak terlalu banyak terlibat. Wajar kalau dia nggak punya banyak inisiatif gitu ya, atau mungkin inisiatifnya terbatas sekali gitu, kapasitas dia untuk memberikan ide-ide baru, pengembangan gitu-gitu ya, karena dia pada saat terlibat di organisasi ya lebih ke follower, atau mungkin dia hanya ikut aja gitu. misalnya gitu-gitu. Nah itu akan terlihat di sana. Kelihatan gitu. ya seperti itu ya. Tergali. Di sini saya Iya, mengikuti betul, LSM betul, ini, saya betul. sebagai Nah, relawan. kadang-kadang yang anak-anak itu begitu, karena dia tahu bahwa itu tadi ada satu requirement begitu, terus akhirnya dia mengikuti, tapi hanya untuk sekedar menuliskan di CV gitu. Dan itu misalnya waktunya hanya pendek gitu-gitu ya, sekian waktu gitu, hanya benar-benar kayak baru lulus terus belum ada apa-apa nih, nanti aku kalau lulus terus nulis apa di CV, udahlah ikut gitu. Terus 6 bulan kemudian lah dia wawancara dan gitu. Tapi yang ini tadi nggak terlalu banyak dia tahu gitu ya, gitu-gitu, nggak mendalam, itu betul, kelihatan gitu. langsung Iya. bahwa dia hanya numpang. Ini Nah numpang ya itu, istilahnya. iya. Nah gitu, tuh, yang seperti itulah ya. Jadi lagi-lagi sih kembali ke bahwa mengembangkan kompetensi personal itu harus gitu, karena itu akan menjadi bekal kita dalam hidup maupun bekal kita dalam kehidupan profesional kita gitu. Nah yang proses itu bisa terdevelop melalui pengalaman, seiring dengan pengalaman kita, minat kita, bakat kita gitu ya. Karena kan bisa jadi ada anak-anak yang nggak terlalu tertarik dengan organisasi, tapi dia memang mengembangkan hobi atau bakat yang benar-benar gitu, dan itu kan sah-sah saja gitu ya, bisa-bisa saja. Nah kayak gitu, itu juga akan membangun kehidupan profesional dia nanti gitu. Iya. Dan ini sekarang ini kan untuk yang baru lulus ya, untuk fresh graduate. Nah, semisalnya ini kita sudah di perusahaan ini misalnya, dan melirik ada perusahaan yang sekarang misalnya perusahaan nasional anggaplah, atau perusahaan lokal lah. Kita di Jogja, tiba-tiba kita melirik di perusahaan Jakarta yang nasional atau gitu yang ya. internasional Kita gitu. seperti saya misalnya, saya auditor di perusahaan lokal di Jogja. Tiba-tiba saya ingin mengepakkan sayap, mengembangkan karir gitu ya, sebagai auditor di perusahaan Jakarta gitu. Itu kan hal yang biasa ya. Tapi saat kita tiba-tiba saya seorang auditor, tiba-tiba ingin pindah, switch. bosan. Auditor kok aku pusing ya, terus waktuku tuh banyak tersita dan aku tidak bisa menjaga kesehatan diriku sendiri, bla bla bla, banyak alasan. Dan aku pengen switch menjadi apa nih misalnya, menjadi akuntan biasa lah, atau enggak finance gitu, yang pekerjaannya nggak usah ngaudit gitu. Itu gimana tuh kalau kita merubah gitu ya, merubah profesi yang nggak jauh-jauh sih misalnya. Kalau kan nggak boleh juga ya ngerubah profesi terlalu jauh gitu misalnya. Jadi bisa juga sih, ya, nggak apa-apa. Kalau kita nggak mungkin akuntan menjadi dokter enggak ya, itu ekstrim sih. bisa misalnya, asal mau sekolah lagi dan ada sekolahnya. Iya banyak ya, gitu. maksudnya akuntan tiba-tiba kayak teman saya ada tuh, dia akuntan, tiba-tiba dia karena saya akhirnya keterima di kejaksaan gitu ya, dia kuliah lagi tuh di fakultas hukum gitu ya, di universitas yang sama. Dia mengambil hukum S1-nya, terus S2-nya mengambil master, magister gitu. Itu gimana tuh kalau tipsnya ya untuk tiba-tiba aduh kok ternyata ini merasa bosan atau bukan ini tujuan karirku sebenarnya gitu ya. Lulus SMA, lulus kuliah, aku goalsnya ini, ternyata di tengah jalan baru bekerja 3 tahun perubahan. Aku kok sudah jenuh gitu. Aku mau nge-switch lah profesi lain gitu ya. Itu gimana tuh? Kalau saya bilang itu wajar saja, karena gini. Jadi kalau saya bilang bahwa karir itu adalah sebenarnya merupakan journey. Gak semua orang itu bisa di-set karirnya itu dari awal dan tegak lurus sampai itu gitu ya. Tapi
bahkan di dalam perjalanannya memang begitu, karena memang kita sendiri itu mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan gitu-gitu ya. Kita juga terus bertumbuh, kita terus berkembang gitu. Jadi mungkin interest kita sudah berbeda dari sekian tahun yang lalu misalnya, kemudian mungkin juga value yang kita pegang sudah berbeda gitu kan. Gitu. Terus wawasan kita juga mungkin sudah berbeda, Makin berkembang luas. misalnya begitu kan gitu. Jadi sah-sah saja. Yang harus difikirkan adalah ketika kita mau switch itu kembali lagi, benarkah itu tadi itu merupakan tujuan karir kita tadi, suara hati kita dalam bekerja tadi gitu ya, yang kemarin kita sudah bahas melalui jangkar-jangkar tadi gitu misalnya. Misal memang begitu, terus kemudian kita juga harus mencari tahu untuk bisa sukses di karir itu dibutuhkan kompetensi apa saja, secara teknikal apa saja yang harus kita miliki, kemampuan apa, pengetahuan apa yang harus dimiliki gitu kan, skill apa yang harus dimiliki, kemudian secara personal kompetensi apa yang harus saya punya agar saya bisa sukses untuk menjalani karir itu gitu kan. Kemudian peluang dari karir itu ke depannya juga seperti apa, itu kan juga harus kita pikirkan. Jangan sampai kita sudah pindah kita menyesal karena ternyata itu tidak kemarin yang lebih nah semacam itu. Walaupun kembali lagi ya nggak apa-apa juga, tapi kan kita sudah membuang waktu itu gitu ya. Nah karena itu tetap harus ada persiapan. Kalau misalnya membutuhkan pendidikan khusus yang harus ditempuh, ya kembali harus dilakukan kembali gitu. masuk kampus. Betul gitu. Harus dilakukan itu. Kalau butuh sertifikasi tertentu, license tertentu, ya itu juga harus dilakukan. Nah, itu juga yang harus dipertimbangkan. Artinya akan ada spare waktu sekian waktu yang harus dipertimbangkan untuk mempersiapkan diri sebelum berpindah ke karir yang lain kan gitu. Banyak ya seperti itu ya. Banyak ya. Malah nyebrang mungkin kadang-kadang bisa jadi begitu gitu. Nah, kayak Mas Nizar ini. Kok dibawa? Dia dari hukum loh. Tiba-tiba dia ke podcast. Harusnya apa? Komunikasi ya? Harusnya apa sih? Iya kan? Enggak. Ya itu karena sekarang ini kan sudah semakin berkembang ya. Artinya skill-skill tertentu tuh tidak harus didapatkan melalui pendidikan formal kan gitu, karena mungkin bisa didapatkan melalui kursus, melalui apa gitu. Tuh. Nah, terus wawasan bisa di-enrich melalui berbagai cara. Dia bisa ambil course yang hanya singkat, nggak harus kuliah 4 tahun, tapi dia ngambil beberapa. Kan di luar negeri tuh banyak ditawarkan course-course yang spesifik, yang cuman ngambil bidang ini tentang ini aja gitu. Gitu. Nah, Nah itu konsekuensi berarti kan akan ada konsekuensi waktu, konsekuensi biaya, konsekuensi tenaga untuk dialokasikan ke sana gitu. Itu yang juga harus difikirkan, terutama mungkin bagi teman-teman yang sudah berkeluarga ya. Nah karena kan yang sering terjadi itu seperti itu Mbak Sari, karena kalau aku pindah apakah ini akan menjadi lebih baik atau tidak? Itu kan kegalauan itu yang muncul. Kedua, kalau aku pindah berarti akan ada waktu yang aku alokasikan untuk hal yang lain, sementara yang pokok ini kan menjadi agak tertinggalkan. Padahal saya harus menghidupi beberapa orang di belakang saya. Nah, itu pertimbangkan itu juga gitu ya. Jadi jangan sampai pas kita mengejar yang ini kita melupakan ini, terus anak-anak dan keluarga kita menjadi. Itu biasanya kalau berpindah ya, switch itu biasanya sudah usia menikah ya. Kalau sudah menikah ya, kalau yang belum memang itu biasa ya, karena sangat memang biasa. Dan itu bukan hal yang jelek gitu ya buat saya. Maksud saya gini, dipikirkan juga kan, maksudnya kalau misalnya dia sudah usia menikah, punya keluarga, itu harus berpikir matang sekali untuk berpindah profesi misalnya, berpindah dari kalau hanya itu harus punya kalau hanya untuk pengembangan karir dari kantor lokal ke kantor nasional, itu malah lebih bagus, karena kan itu tetap dengan dia profesinya itu resikonya gitu kan, tidak terlalu besar gitu. Sedangkan kalau yang tadi itu kan resikonya agak besar gitu. Nah itu harus disiapkan betul ya, karena ada hal-hal yang mungkin dulunya tidak dikuasai ya, seperti itu ya, misalnya auditor menjadi PR misalnya, seperti itu kan ada hal-hal baru yang harus dia
pelajari. dari Ya, mengawali kalau yang lagi. tadi Mbak Sari bilang mungkin tidak terlalu jauh, mungkin masih mending ya. Artinya resikonya terlalu besar. Tapi kalau yang udah jauh banget, itu kan berarti dia akan benar-benar spend waktu untuk Iya. untuk studi, Iya. spend waktu untuk spend biaya untuk itu gitu kan, gitu. Dan energi ke sana yang akhirnya harus mengurangi waktu yang seharusnya buat dia untuk Iya. bekerja dan itu. Nah, apalagi kalau dia masih punya tanggungan itu tadi. Nah, gitu. Kalau belum menikah barangkali agak sedikit berbeda kali ya. Belum punya tanggung jawab gitu-gitu. Mungkin agak. Tapi kalau belum menikah punya tanggung jawab keluarga juga itu juga harus dipikirkan. Iya. Mungkin ada kan Betul, beberapa betul. saudara-saudara kita yang harus itu. Oke. Sekarang kita karena sudah waktunya sudah ini ya mepet banget nih, Rin. Kita sekarang ngomongin ini deh tips ya, gimana tuh caranya supaya kita bisa memilih karir yang tepat. Maksudnya tepat itu sesuai dengan sesuai dengan hati kita, kita nyaman gitu kan, kita juga puas gitu, ada kepuasan di situ. Itu tipsnya apa ya? Nah, kembali lagi kalau untuk teman-teman yang masih mahasiswa yang atau mungkin yang baru lulus yang saat ini mungkin masih menggalau gitu-gitu ya, gitu ya. Emang periodenya masih begitu itu ya, diterima periode itu dan lakukan tugas-tugas perkembangan pada periode itu. Salah satunya adalah eksplorasi. Jadi sebesar mungkin mengeksplorasi peluang-peluang karir gitu ya, atau gambar alternatif karir yang memang bisa di apa namanya, kemungkinan nanti akan kita geluti gitu. Kemudian eksplorasi diri. Jadi mulai sekarang ini banyak-banyak mencari tahu apa sih yang menjadi bakat saya, apa sih yang menjadi kelebihan saya, apa sih yang menjadi sesuatu yang paling senang saya diri sendiri nih, dan gitu ya. Dirasakan setiap aktivitas yang dia lakukan. Ketika saya terlibat dalam aktivitas ini, misalnya part time job ini, apa sih yang paling aku sukai di sini? Ketika saya terlibat di organisasi, bagian mananya yang paling aku sukai, gitu-gitu ya, gitu. Tapi bukan yang funnya doang loh ya, gitu. Tapi temukan sesuatu hal yang lebih berorientasi pada pengembangan, berorientasi pada proses belajar, begitu. Kemudian dari situ pertanyakan lagi ke 4 anchor tadi. Setelah mulai itu mulai bertanya mengenai apa sih yang paling bagus, yang paling bagus, yang paling dalam diri saya untuk saya lakukan gitu, yang paling saya senangi dan itu paling bagus di antara semua hal yang saya lakukan, skill yang paling bagus yang bisa saya tampilkan gitu ya, gitu. Kemudian apakah kira-kira kalau saya melakukan aktivitas berkarya di bidang ini orang mau mengapresiasi karya saya, mengapresiasi aktivitas saya gitu. Kemudian apakah aktivitas saya itu sejalan dengan value-value yang saya yakini, tidak bertentangan dengan norma-norma, tidak melanggar aturan, tidak melanggar keyakinan di agama atau keyakinan kita gitu. Terus apakah aktivitas yang kita lakukan itu memiliki kemanfaatan bagi orang banyak gitu ya. Tidak merugikan pihak lain, tidak merusak orang lain, tidak merusak lingkungan, tidak membahayakan bagi orang lain, baik jangka sekarang maupun yang akan datang. Nah, kalau kita sudah, baru kemudian kita lihat untuk mencapai itu tadi butuh kompetensi apa. Lalu untuk mencapai kompetensi itu kita butuh pengembangan diri apa. Dan kembali lagi, cerdas dalam memilih aktivitas-aktivitas di luar, supaya waktu kita nggak spend terlalu banyak, tapi kita nggak dapat apa-apa. Hanya gitu. Ikutan ini, iya, hanya ikutan betul ini. gitu. Dan sekecil Tapi apapun aktivitas yang dilakukan itu sebenarnya punya kontribusi yang besar dalam pengembangan diri kita. Sepanjang kita engage ya, kita terlibat penuh di situ, kemudian kita juga mau belajar gitu, benar-benar mau belajar dari proses yang kita lakukan gitu. Baik itu di rumah kayaknya sepele ya, melakukan tugas rumah tangga, tanggung jawab tugas rumah tangga itu sebenarnya itu punya peran banyak gitu. Minimal itu belajar kita memenuhi tanggung jawab kan gitu. Seperti itu. Kemudian dengan lingkungan sekitar kita yang mungkin kayak sekeliling aja gitu, atau mungkin di luar lingkungan kita, tapi baik itu di kampus maupun di luar kampus kayak gitu. Lebih ke sana sih gitu.
Mungkin itu Mbak Sari. Iya, terima kasih ini. Sama-sama. Karena waktunya kayaknya sudah dikode-kode juga nih. Sudah habis nih Sama-sama. teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, amin. Dan ini kita menyimpulkan ya nih teman-teman semua, ini kita menyimpulkan bahwa memang CV itu adalah perjalanan ya. Perjalanan karir kita ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kehidupan kita ya. Kehidupan kita juga. Jadi itu harus ditulis baik-baik itu. Ditulis baik-baik dengan konten yang baik. Dengan konten yang baik seperti itu ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sudah banyak banget ini tips-tips bermanfaat, mudah-mudahan ya menjadi manfaat bagi semua orang yang mendengarkan ini konten ini ya, podcast inilah itu. Sama-sama Mbak Sari. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan besok kita bisa bahas lagi tuh yang lainnya. Yang lain-lain. Banyak sih sebenarnya. Banyak banget. Sebenarnya kalau hanya tentang tentang suara hati dalam bekerja itu bisa 6 jam sendiri kalau misalnya masalah ini ya, pengembangan karir ya maksudnya. Ini masih ada lagi episode selanjutnya, mudah-mudahan lah. Gitu. Terima kasih atas keluangan waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa semakin banyak sharing-sharing ke kita semua. Insyaallah. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa yang mau komen, mau bertanya bisa di kolom nanti di YouTube Rumpi Asik. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya tetap di Rumpi Asik.